Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa di minggu pagi ini kita boleh ada sampai dengan hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kita percaya karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini mari terus percaya, terus mengasihi Tuhan. Kita datang sama Tuhan Yesus yang layak untuk terima pujian dan sembah kita. Satukan hati mari saudara, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh dahsyat yang kami boleh terima di dalam Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan syukur, kami datang dengan hati yang bersuka cita karena kami sadar hari ini ada karena Tuhan yang selalu baik terus terjadi dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, bukan dengan tangan hampa kami datang di hadapan-Mu, tapi kami datang membawa pujian kami, membawa hidup kami untuk boleh Tuhan temukan tetap menjadi penyembah yang benar. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, baik yang menyembah secara online maupun juga offline, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan Yesus pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan hari ini, dan setiap kami yang terikat Tuhan berikan kelepasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan dalam Engkau Tuhan Yesus. Yang sejatinya kami terima hanya yang datang dari sorga itu, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita mulai sembah Tuhan. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan mulia Engkau Tuhan Yesus. Mulia bagi anak domba, Kau mulia. Mari dengan tangan yang terangkat saudara, pagi siang hari ini menyembahlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Katakan yang dulu, yang bertahta di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, tak layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi, atas semuanya Tuhan, atas semuanya di bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sembah. Kami berseru. Haleluya, berserah di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Sebab Engkau mulia, tak layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah kami Tuhan. Atas semua yang di bumi, atas semuanya Tuhan, atas semuanya di bumi, atas semuanya, atas semuanya di bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bertahta dan Engkau yang berkuasa dalam nyanyian kami Tuhan. Terlebih dalam ibadah kami Tuhan yang kami adakan di tempat ini Tuhan Yesus, di gerejamu Tiberias Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kuasa, terima puji Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan Kuta Pandang dari gereja dan suku Manamin. Kita beri tepuk tangan pujian syukur bagi Allah kita yang dahsyat. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi setiap kami. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiberias. Mari bawa ucapan syukur setiap kita. Ku tak pandang dari gereja mana,
firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan tangan kiri Bapak Ibu, katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur, amin, buat kebaikan Tuhan, buat anugerahnya, buat kasih setianya dilimpahkan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. One, two, one, two. Di dalam Yesus, Mari dengan iman katakan, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. sama-sama nyatakan, Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu semua Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Amin. yang berkuasa dalam hidup kita, yang percaya. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias. Mari bersyukur buat kebaikannya, buat kasih setianya. One, two, three, go. Woo. Dengan iman kita, Tuhan Raja Maha Besar, say. mari datang menyembah Dia. Yang percaya Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. mari katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari bangkitkan roh percaya setiap kita. Tuhan Raja Maha Besar, Tiberias. mari datang menyembah Dia. Bangkitkan iman percaya Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar, Lebih dahsyat lagi.
mari datang menyembahnya. Ini syukur kami Tuhan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh menyembah, memuji Tuhan, semuanya karena anugerah, semuanya karena belas kasihan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama di pagi menjelang siang hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Membangun karakter Kristus memerlukan waktu dan sikap dasar, yaitu kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk berubah. Dan karakter yang kokoh dibentuk di atas dasar disiplin diri dan dedikasi. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang unggul dan berkualitas. Buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita adalah memiliki integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus, jujur, dan memiliki konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Dapat dipercaya, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, setia dan bertanggung jawab, dan selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Karakter Kristen adalah memiliki kasih karena Allah adalah kasih, dan kita melayani jiwa-jiwa dan juga suka menolong orang lain, itu adalah kasih. Juga kita pasti akan memiliki sukacita kalau kita mempunyai karakter Allah di dalam kita dan kita hidup dalam kekudusan. Dan kemudian miliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Memang tidak mudah, tetapi Allah akan memahkotai keselamatan bagi kita yang memiliki sikap kerendahan hati.
Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau dengar pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di pagi hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 12 Januari 2025 dengan tema tujuan hidup kita harus jelas. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan. Diprogramkan pesta di sorga agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, tujuan hidup kita harus jelas. Yang pertama, tujuan hidup kita memuliakan Allah. Yohanes 17 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Juga di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Hari-hari ini cepat berlalu, sekarang kita sudah ada di tahun 2025. Sebagai orang percaya kita harus memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus dan juga siap ke sorga. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita dalam Galatia 6 ayat 10. Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita memuliakan Tuhan dengan ucapan kita, Ibrani 13 ayat 15. Hendaklah selama kita hidup kita untuk memuliakan Allah. Tidak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan. 2. Tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Yohanes 8 ayat 12, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, juga di dalam Mazmur 119 ayat 105. Terang melambangkan Allah atau firman-Nya. Jadi berjalan dalam terang Tuhan berarti kita berjalan dalam firman Tuhan dan berjalan dalam terang Allah. Hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba oleh dosa, menjadikan kebenaran sebagai pedoman dan menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidupnya. Hidup dalam kebenaran Allah yang mutlak berarti kita hidup lagi sebagai hamba dosa. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Yang ketiga, tujuan hidup kita komitmen total. Lukas 14 ayat 33. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua yang mengikatnya dan menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya kepada kebenaran sampai pada akhirnya. Kita sudah melihat apa yang menjadi arah tujuan Yesus. Tujuan hidup Tuhan Yesus dari awal sampai akhir adalah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, bagi keselamatan kita dan semua orang. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan maut. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Boleh jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di pagi siang hari ini. Puji nama Tuhan Yesus, kami juga informasikan
Mari setiap umat Tuhan, seperti kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau saksikan video highlight perayaan Natal Tiberias 2024 Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan yang dilayani oleh pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan. Tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh. Amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Bintang-Mu gemerlap, Bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat manusia, Juru Selamat manusia, ada datang di dunia, ada anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kami sembah Engkau
dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan lewat pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan, di pagi siang hari kita mau siapkan hati kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita, tundukkan diri kita bersatu kembali di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan Yesus, buat hadirat dan sukacita yang juga Tuhan Yesus beri bagi setiap kami pada pagi siang hari ini Bapak. Kami berdoa, biar akhirnya setiap pujian, setiap sembah syukur kami Bapa boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Di tempat ini, di pagi siang hari, dimanapun kami berada, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Lalu sebentar Tuhan, yang mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami Bapa, tegur setiap kami, berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan di pagi siang hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Darniati Pariaji ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini melayani kami percaya kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi siang hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama dengan hati bersyukur kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kita muliakan Dia sama-sama. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau Allah kami Tuhan, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi tangan kita dua-dua, muliakan Dia. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kita membuka hati kita sama-sama umat Tuhan untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi siang. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai untuk kemajuan ya. Kemajuan itu apa yang kita lakukan untuk kemajuan ya, otomatis kalau kita mau maju dengan apa yang sedang kita kerjakan ataupun apa yang akan Tuhan Yesus sediakan buat kita kelak nanti ya saudara sekalian, marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan ya saudara sekalian. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan, ada 4 hal pagi hari ini untuk kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kemajuan ya saudara sekalian. Ya coba Argo bacakan Lukas 16 ayat 10 Argo, Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi saudara, yang harus kita lakukan untuk kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Ya saudara sekalian, kita setia dalam perkara kecil, kita dipercaya untuk perkara besar. Jadi marilah kita komitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, komitmen adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan, ya, yang melahirkan kepada setiap kita sikap yang setia, ya, kalau kita komitmen dan kita tanggung jawab terhadap janji kita, saudara sekalian. Komitmen merupakan suatu janji kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan kita dan tujuan bersama, dan juga menyatukan visi dan misi. Kita lihat orang yang tidak berkomitmen biasanya, saudara, ceroboh dalam mengambil keputusan dan tidak berpikir panjang, ya, dan juga sangat mementingkan ego, ya, saudara. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Musa, Daud, Rut, Daniel, Paulus, ya, saudara sekalian. Hal yang mereka miliki adalah komitmen, ya saudara sekalian, komitmen kepada Allah, komitmen kepada apa yang mereka tujukan, yang janjikan di dalam hati. Ketika mereka mengalami kesulitan dan tantangan, jadi mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi membuat mereka tetap memilih melakukan apa yang benar, saudara sekalian. Itulah komitmen, saudara sekalian. Jadi hal pertama, kita untuk melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menuju kepada kemajuan. Satu, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Nah kemudian yang kedua, Argo tolong bacakan Yeremia 29 ayat 11, kemudian 2 Korintus 5 ayat 7 Argo.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya saudara sekalian. Dan kemudian 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kemajuan. Yang kedua adalah kita bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Kita bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus, ya saudara sekalian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan karena Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh, ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada kita adalah karena Roh Kudus menghasilkan buah roh yang merupakan karakter Kristus, ya saudara. Jadi kita berubah, ingin mengikut, ya, bersedia untuk mengikut dan seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan mau menyerah seperti orang yang katakan, ya itu nasib, itu takdir misalnya, ya. Ya saudara, sebetulnya nasib dan takdir itu bukan kekristenan, saudara sekalian. Karena kekristenan adalah kata firman Tuhan, ya kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku Allah, ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, firman Tuhan katakan di Yeremia, ya juga tadi di Korintus, ya saudara sekalian. Kita ini berjalan dengan iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita jangan katakan, ya orang-orang kan banyak katakan, ya udah terimalah nasibnya, ya itu udah takdirnya gitu. Nah, saudara, nasib dan takdir itu bukan kekristenan saudara sekalian. Tapi karena firman Tuhan katakan, ya tadi di Yeremia 29 ayat 11. Hidup kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan Yesus. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang baik, ya saudara sekalian, damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita katakan kita ini berjalan dengan iman, ya saudara sekalian. Iman kepada Yesus Kristus. Jangan berkata aku mau menyerah saja misalnya. Kita harus berubah untuk mau mengalami kemajuan. Kalau kita berubah, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan. Mari kita memiliki spirit of change, artinya bersedia untuk berubah. Jadi hal kedua untuk melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan, bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus, ya saudara. Nah, yang ketiga, Argo tolong bacakan, ya Ibrani 12 ayat 2, artinya kita fokus kepada janji Tuhan Yesus, ya. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus atau kita fokus pada janji-janji firman Tuhan. Argo bacakan Ibrani 12 ayat 2, Argo. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan Yesus untuk kita menuju kemajuan, yang ketiga adalah kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Dan juga kita fokus dengan apa yang akan kita raih nanti bersama Yesus, saudara sekalian. Ya, orang terkadang lebih pikirkan ya saudara sekalian tentang hal kehilangan apa yang akan ia peroleh jika mengikuti Yesus. Itu banyak terjadi saudara sekalian. Ya, karena dalam hidup ini kita sehari-hari saudara, memang kadang-kadang kita mau jadi orang yang benar tapi kita malah jadi kalah ya saudara sekalian. Kita mau jadi yang benar, kita mau lurus, tapi kita malah jadi kalah, saudara. Kita jangan pernah terus melihat ke belakang, saudara sekalian. Kita jangan begitu ya. Nanti kita benar, kita kalah, ya. Atau ya kita benar, kita rugi misalnya. Jangan begitu, saudara sekalian. Jangan pernah melihat ke belakang kalau kita mau ada kemajuan dan perubahan yang baik dalam hidup kita. Yang diperlukan adalah kita fokus kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan ya. Dan sungguh-sungguh kita ikut Yesus, maka kita akan maju dalam hubungan dengan sesama manusia, juga hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan pekerjaan, kemudian dalam studi, dalam pelayanan, juga dalam keluarga, saudara. Dan percayalah, selalu ada perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia dan fokus kepada janji Tuhan Yesus, janji firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan adalah 3, fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, ya, selalu bertanggung jawab, ya saudara sekalian, selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Argo bacakan 1 Korintus 2 ayat 9, Argo. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi nomor 4 adalah kita selalu bertanggung jawab dan kita jangan cepat menyerah ya. Untuk kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kemajuan, kita selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Karena kenapa? Ya, kalau kita mau melakukan perintah Yesus, artinya kita menjadi pelaku firman, maka tersedialah buat kita apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, marilah saudara lihat, Tuhan Yesus akan memberikan segalanya. Artinya mujizat atau kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Ya, kita mempunyai kuasa ya dari Tuhan Yesus. Kita ada kuasa sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita umat percaya Yesus adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Ambillah tanggung jawab yang lebih, saudara. Kalau kita diberkati misalnya ya, kita diberkati berlimpah, itu supaya kita menjadi berkat. Jika kita mau mengambil tanggung jawab yang lebih dalam hidup ini, maka Allah akan melakukan yang lebih pula, ya saudara sekalian. Seperti tadi di 2 Korintus katakan. Karena ya, kalau kita orang yang bertanggung jawab, maka Allah suka sama kita ya, gitu. Kita apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Itu mujizat ya, artinya perbuatan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan, saudara sekalian. Perbuatan Tuhan atau mujizat, saudara sekalian, Tuhan hanya buat mujizat kalau kita setia melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara.
Dan yang tidak bisa kita lakukan, Tuhanlah yang akan melakukannya bagi kita. Izinkan Tuhan Yesus melakukan hal yang dahsyat bagi kita, saudara, ketika kita mengambil tanggung jawab yang lebih, saudara. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, Tuhan Yesus akan mengambil bagiannya, yaitu mengadakan kuasanya Tuhan atau mujizatnya Tuhan. Kita jangan cepat menyerah, selalu bangkit bersama Yesus, karena kuasanya dicurahkan untuk memampukan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kuasanya Tuhan atau mujizatnya Tuhan dicurahkan untuk memampukan kita. Jadi hal yang keempat, melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan adalah 4. Selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Jadi itu ada 4 hal, saudara sekalian, dalam kita mau maju, ya otomatis kita melakukan perintah Yesus. Jadi judul firman Tuhan pagi ini adalah melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan, yaitu 1, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Ya, komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi, saudara. Dan kemudian yang kedua adalah bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, ya. Sebab kita berjalan dengan iman, saudara sekalian. Dan kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya saudara sekalian, yang mana untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, ya saudara sekalian, yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang, saudara. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Ya, keempat, saudara sekalian, kita selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerja sama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus bisa melakukan kuasa atau mujizat apapun, saudara sekalian. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini betul-betul kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian. Jadi kita dalam hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu buah-buah roh banyak sekali. Kita akan mempunyai buah-buah roh, ada. Nah, kemudian kita akan bergerak maju, saudara. Baik maju dalam hubungan dengan Tuhan, dalam rohani, saudara sekalian. Tapi juga maju pula di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian, sesuai dengan panggilan kita, saudara sekalian, ya. Karena Tuhan Yesus pasti akan mengiringi kita, mendampingi kita, ya. Menemani kita, saudara sekalian, menyertai kita, saudara, ya. Jadi kalau kita bersama Tuhan, pasti kita bergerak untuk maju, saudara sekalian, ya. Marilah kita juga ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Firman Tuhan dan hafalkan, saudara, kata-kata Tuhan Yesus. Juga firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu Injil sepenuhnya, artinya full gospel. Kita percaya itu ya dan amin firman Allah, saudara sekalian. Nah, kita rajin baca firman Tuhan, saudara sekalian, apalagi sekarang teknologi sudah tinggi di handphone, ya. Buatlah aplikasi Bible dan bacalah satu perikop misalnya, ya, setiap hari, saudara sekalian, ya. Dan kemudian kalau kita menghafalkan firman Tuhan, kita merenungkan dan kita lakukan, saudara sekalian, maka kita akan hidup bahagia, saudara sekalian, penuh damai, ya, saudara sekalian, ya. Itulah Tuhan Yesus minta kita untuk berjuang masuk pintu yang sempit itu, masuk pada sorga, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus, Allah sudah turun ke dunia untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan balik, saudara sekalian, ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Nah, untuk itu kita harus berjuang, kata Tuhan Yesus, ya. Karena lebarlah menuju pintu kepada kebinasaan. Jangan sampai kita binasa. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk sorga. Masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Artinya kita dalam hidup menjadi pelaku firman, hidup benar-benar komitmen hidup bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya.
Jangan mendukakan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati sesama. Hiduplah kita menyenangkan hati Tuhan ya saudara sekalian. Kemudian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian ya. Nah, jangan sampai kita terjadi alias di neraka, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, ya, berkemenangan untuk kelak sorga. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Nah itu saudara sekalian, juga otomatis kita mengharapkan juga berkemenangan di dalam hidup ini. Kita harus menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan menang atas sakit penyakit ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Nah seperti judul firman Tuhan pagi ini, kita melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengalami kemajuan, untuk menuju kemajuan. Tuhan Yesus juga katakan untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita diampuni dosanya, kita ditebus saudara sekalian, dan kita diselamatkan saudara sekalian. Nah Tuhan Yesus katakan, janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya dan selalu mengingat, selalu memperingati karya keselamatannya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita saudara sekalian, hal yang besar, yang spiritual, yang ya spektakuler, mujizat besar pasti bisa terjadi melalui diri kita. Amin saudara sekalian. Dan juga keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Kenalkan atau beritakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita saudara sekalian. Ya, kita jangan ngomong yang sia-sia, bercanda boleh ya, tapi membawa kepada keselamatan bagi orang lain. Keselamatan bukanlah untuk kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain sekeliling kita untuk diselamatkan, saudara sekalian. Terselamatkan ya, artinya diselamatkan. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Karena Tuhan Yesus minta kepada kita ya, Tuhan Yesus amanat agung, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini selalu dalam pertobatan. Setiap hari bertobat, tidak ada hari tanpa pertobatan. Ya, itulah saudara sekalian. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan, yaitu satu, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Tuhan Yesus. Dan keempat, selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Ya, demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami berdoa untuk Ibu Gembala bersama keluarga, terus diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga, dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita tentang yaitu melakukan perintah Tuhan untuk mengalami kemajuan. Saudara mau hidup saudara maju, amin. Ya, kita semua tentunya punya harapan ya, 2025 hidup kita lebih baik, rumah tangga kita lebih baik, pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita lebih baik. Minimal ada kemajuan dari tahun 2024. Maka ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengalami kemajuan, untuk mengalami terobosan. Ya, ada yang bekerja demikian rupa, ada yang menambahkan waktu kerjanya, ada yang berusaha yaitu melobi, yaitu mendekati pejabat orang-orang hebat, macam-macam saudara. Tapi hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang bagaimana supaya kita mengalami kemajuan, yaitu salah satunya dengan melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudara mau melakukan perintah Tuhan, amin.
Maka tadi Ibu Gembala menyampaikan 4 hal, yaitu melakukan perintah Tuhan untuk mengalami kemajuan. Yang pertama, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Maka kesetiaan kita itu saudara, itu menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik, mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan. Yang kedua, tadi Ibu Gembala mengajar kita mau yaitu senantiasa berubah, saudara, bersedia berubah sehingga kita menyerupai atau segambar seperti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita fokus kepada janji Tuhan dan apa yang akan kita terima di dalam Tuhan. Dan yang keempat, yaitu kita mau bertanggung jawab dan yaitu tidak mudah menyerah. Maka sedikit saya menambahkan, perintah itu saudara, yang pertama adalah untuk kebaikan kita. Sama-sama bilang bersama saya, perintah Tuhan adalah untuk kebaikanku. Amin. Jadi bangsa Israel saudara itu mengenal yang namanya mitzvah atau mitzvah. Mitzvah itu saudara ada 613. Jadi mitzvah itu artinya perintah atau hukum. Jadi bangsa Israel, orang Yahudi mengakui ada 613 hukum atau 613 perintah. Dan mitzvah itu saudara atau mitzvah itu saudara dibagi menjadi 2. Perintah positif dan perintah negatif. Atau yaitu perintah negatif di sini saudara bukan perintah yang menyesatkan. Tapi perintah negatif itu saudara dimulai dengan kata jangan. Maka ada 365 yaitu hukum negatif saudara. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Nah itu ada 365 yaitu perintah atau mitzvah yang hukum negatif saudara. Maka juga ada hukum positif yaitu yang mengajarkan kita untuk melakukan misalkan hormati orang tua, hormati keluarga, mengasihi istri. Nah itu ada 248 saudara hukum positif. Dan bangsa Israel orang Yahudi saudara sampai hari ini melakukan itu. Dan ternyata saudara itu tidak mudah saudara. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita nggak mungkin mencapai semua itu saudara. Itu sebabnya hari ini minimal kita lakukan perintah Tuhan, apa yang bisa kita lakukan, maka hidup kita semakin baik. Katakan amin. Jadi perintah itu untuk kebaikan kita. Sama-sama bilang bersama saya, perintah Tuhan untuk kebaikanku. Amin. Jadi Tuhan buat perintah itu bukan untuk menyusahkan kita. Perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita. Artinya semakin kita melakukan perintah Tuhan, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Sebaliknya, semakin kita tidak melakukan perintah Tuhan, semakin banyak hal yang buruk, hal yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Umpamanya, orang tua. Saudara, orang tua itu memberikan perintah kepada anaknya bukan hanya untuk menyuruh, mengerjai anaknya. Tapi perintah orang tua kepada anaknya adalah untuk kebaikan anaknya. Supaya anaknya belajar, supaya anaknya jaga pergaulan. Tujuannya apa? Supaya anaknya ini punya masa depan yang indah. Supaya anaknya ini hidupnya lebih baik. Sama, hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan orang tua kepada anaknya. Maka hari ini mari lakukan perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Termasuk gereja Tiberias saudara diberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Ini perintah. Contoh perjamuan kudus saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Perbuatlah. Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, nanti saudara baca 1 Korintus pasal 11 saudara. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Paulus menerima yaitu tentang perjamuan kudus langsung dari Tuhan. Dikatakan Paulus apa? Bahwa aku diajar Tuhan langsung tentang perjamuan saudara. Bahwa perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita selalu menyatu dengan Yesus. Melalui apa? Salah satunya melalui perjamuan kudus. Maka saudara yang terima perjamuan kudus, saudara diberkati Tuhan, saudara diselamatkan Tuhan, saudara disembuhkan dari segala sakit penyakit. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Termasuk juga minyak urapan saudara. Minyak urapan itu saudara untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Maka minyak urapan itu adalah perintah Tuhan.
waktu Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan menggunakan minyak. Satu tujuannya apa? Supaya menang atas segala yang jahat. Maka hari ini saudara terima minyak, saudara menang atas segala yang jahat. Katakan amin. Saudara menang atas kuasa-kuasa gelap. Jadi ini perintah Tuhan. Maka Tiberias melakukan perintah ini, banyak mujizat terjadi. Amin saudara. Jadi yang pertama, perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, perintah Tuhan itu untuk menuntun langkah hidup kita, saudara. Contoh, misalkan saudara ingin pergi kemana? Misalkan ke Bandung, saudara ya. Maka dari Jakarta ke Bandung itu saudara lewat tol. Maka tol itu saudara ada marka-marka ya. Ada rambu-rambu. Tujuan rambu-rambu itu saudara untuk memandu kita. Untuk mengarahkan kita. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan. Maka marka atau rambu-rambu itu menuntun kita, saudara. Sama perintah Tuhan itu juga untuk menuntun kehidupan kita. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada rencana Tuhan. Maka hari ini saya akan sedikit tambahkan apa berkatnya kalau kita melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, kita baca Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai 19. Kita baca Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Stop dulu, saudara perhatikan. Sekiranya kita memperhatikan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Maka apa? Damai sejahtera. Jadi kalau saudara melakukan perintah Tuhan, ada damai sejahtera. Amin. Ada ketenangan dalam hidup saudara. Maka siapapun saudara yang melakukan perintah, ada damai sejahtera dalam rumah tangga saudara. Ada damai sejahtera dalam keluarga saudara. Katakan amin. Terus lanjut kita baca. Akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan apa? Kebahagiaanmu. Sama-sama bilang bersama saya, aku yang melakukan perintah Tuhan, aku bahagia. Amin. Saudara, kalau saudara melakukan perintah, percaya saudara akan bahagia. Bahagia itu saudara enggak selalu diukur dengan kekayaan. Bahagia itu saudara ketika kita mendapat kasih sayang. Ya, istri-istri walaupun suaminya kaya, rumahnya gedong, saudara. Tapi kalau enggak disayang suami, saudara, apa artinya kekayaan itu? Amin. Orang tua juga ya, atau anak-anak, walaupun orang tuanya kaya, saudara, rumahnya besar, hartanya banyak, tapi enggak dapat kasih sayang dari orang tua, maka hidupnya enggak bahagia. Jadi kebahagiaan tidak diukur dengan uang, kebahagiaan tidak diukur dengan kekayaan, tapi kebahagiaan ketika kita mendapat kasih sayang. Amin. Hari ini saudara yang melakukan perintah Tuhan, saudara disayang Tuhan. Katakan amin. Lanjut kita baca, akan terus berlimpah. Seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Maka keturunanmu akan apa? Seperti pasir. Dan anak cucumu seperti apa? Kersik banyaknya. Nama mereka apa? Tidak akan apa? Dilenyapkan atau ditiadakan daripadaku. Maka yang ketiga, saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan, keluarga kita akan selamat. Amin. Maka 3 hal dari ayat tadi, kalau kita melakukan perintah Tuhan, yang pertama hidup kita damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kalau kita melakukan perintah Tuhan, hidup kita bahagia. Yang ketiga, kalau kita melakukan perintah Tuhan, keluarga kita selamat. Amin. Jadi hari ini lakukan perintah Tuhan. Apa berkatnya kalau kita melakukan perintah Tuhan? Kita damai, kita bahagia, keluarga kita diselamatkan. Satu lagi kita baca Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan apa? Menerima balasan. Saudara perhatikan, siapa yang taat kepada perintah akan menerima apa? Balasan. Maka yang terakhir buat kita semua, kalau kita melakukan perintah Tuhan,
ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Saya doa kita semua melakukan perintah Tuhan, hidup kita semakin baik dan kita menerima balasan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus yaitu sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami lebih baik dan keluarga kami dituntun kepada keselamatan. Dan kami semua menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama katakan, ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rindukan. Sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan osi dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita. Kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus bercurah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita persiapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang dipimpin langsung oleh Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyadi. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan Argo sang membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6, 48-56, kemudian Wahyu 6 ayat 6. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudara sekalian, Yohanes 6 ayat 48-56, bahwa hidup kekal, ya saudara sekalian, ditemukan kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya. Kita mengikuti Yesus, memang kita akan mencapai hidup kekal otomatis, tapi kita juga menjadi pelaku firman dan selalu melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus adalah kita menyatu dengan tubuh darahnya selalu, saudara sekalian, ya. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini berarti saudara sekalian bahwa setiap hari semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, semakin mahal saudara sekalian, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini, yang itu adalah saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita tidak akan mengalami dirusakkan, saudara sekalian. Artinya kita akan berkemenangan karena kita selalu disertai Tuhan, karena kita anak Tuhan Yesus yang hidup melakukan firman-Nya, ya, dan hidup dalam kekudusannya, saudara sekalian, dan taat kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Kita menyenangkan hati Tuhan juga menyenangkan hati sesama. Maka kita tidak akan mengalami artinya resesi. Ya saudara sekalian, memang resesi bisa saja terjadi. Tapi kalau kita hidup mencukupkan dengan diri kita apa adanya, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Hidup dengan apa yang ada pada kita. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat. Sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga.
Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, dan aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batuk di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, ya minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani permintaan Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati. Tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, Tuhan Yesus selalu berhasil apa yang kami kerjakan. Dioleskan pada orang sakit minyak ini, orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus dan dapat mengusir setan. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Dan kami dalam perkenanan-Mu selalu kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami dalam perkenanan-Mu selalu dan biarlah kami berkomitmen untuk selalu hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau. Untuk melakukan segala perintah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Gereja Tiberias Indonesia. Berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan Tuhan Yesus juga berkat jasmani, berkat rohani, berkat jasmani mereka sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Hamba berdoa untuk seluruh pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang mereka perlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, dan juga tim worship, juga media, dan juga Bonergas dan Kids. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati. Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati. Ibu Yeni dan Suryogo diberkati. Pak Yafet, Ibu Lili diberkati. Pak David Krisanto Abiatar diberkati. Ibu Popi, Pak David dan Ibu Oli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Rahaja diberkati. Pak Dama di Bekasi diberkati. Ibu Marta sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ganda Simatupang diberkati Tuhan. Dan Ibu Teni diberkati. Sehat, panjang umur, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau berkenan Tuhan Yesus untuk segala program yang ada, semua program yang ada dalam Gereja Tiberias Indonesia. Hamba mohon minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus selalu dalam perkenanan-Mu. Biarlah Engkau selalu menuntun Tuhan Yesus semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Selalu dalam tuntunan-Mu, perkenanan-Mu, dan kehendak-Mu. Selalu saja Tuhan Yesus kami minta dalam kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi. Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati. Kau limpahkan dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia
selalu dalam, dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga, juga Pendeta Argo Pariaji. Tuhan terus pakai secara luar biasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang indah di pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami percaya kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, curahkan berkat, kuasa, mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Saudara Alvarado bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para singer, para pemain musik, Tono diberkati Tuhan, Kefas, juga berkati Sandi dan berkati Jeremy bersama orang tua keluarga mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa menjadi pemimpin yang hebat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Sebentar kami akan pulang, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali Tuhan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih menghentikan untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih mengubahku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Saudara kita pada sesi ketiga dan keempat ini, saudara, selamat hari Minggu.